Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwatul kiram, para asatis dan asatizah yang saya hormati, dan juga lebih khusus guru kita Al-Ustadzuna Haji Helmi Yusuf Al-Magistir. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah kembali lagi belajar LBIQ ya secara daring. Ya, moga-moga pembelajaran kita di LBIQ ya di periode ini ya moga-moga ada hikmahnya dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri dan juga untuk di dunia dan akhirat. Dan tak lupa mari kita akan selalu mengamalkan ilmu apa yang kita peroleh selama di LBIQ. Karena ya memang sebagai umat Islam ya perlunya kita mengamalkan tidak hanya sekedar omongannya saja. Apalagi ya seorang mubalik terutama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kembali hadis yang nomor 12. Yaitu hadisnya masih tentang la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah menikah kecuali dengan seorang wali. Itu bagi pengantin perempuan. Mari kita diawali dengan membaca suratul Fatihah, di mana kita akan kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya dan ditempatkan di sisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita selaku umat bisa meneruskan perjuangan dakwahnya beliau, karena memang berdakwah itu memang tidak mesti menjadi seorang ustadz ataupun kiai, melainkan kita menunjukkan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Begitu kira-kira hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati ajma'in. Summa ila arwahi khususun ta'lifu kitabu subulus salam Muhammad Ismail As-Sun'ani wa summa ila Asy-Syekhul Kabir Ali Shalih bin Muhammad Jabir wa summa Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi wa summa Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf. Annallaha ta'ala yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Langsung saja kepada Bapak Haji Helmi Yusuf kami persilahkan. Terima kasih Pak Ustadz Satria Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, al-qa'im bihuquqillah, adada ma fi ilmillah, salatan da'imatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, sahabat sekalian yang terhormat, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih bisa melanjutkan pertemuan kita, ta'lim kita melalui via Zoom.
mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bisa menjadi penambah ilmu, penambah keberkahan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, kita langsung saja ke kajian kita di nomor 12 sekarang, terkait dengan manakala ada pernikahan yang dilakukan oleh perempuan tapi tanpa seizin wali, atau mungkin dengan yang bukan walinya, ya, maka nikahnya dinyatakan sah, nikahnya dinyatakan batal, ya, maka nikahnya dinyatakan batal. Nah, karena mungkin merasa sudah menikah, mungkin ya karena sudah merasa menikah, mungkin hubungan dilakukanlah oleh kedua pasangan tersebut. Nah, padahal nikahnya tidak sah, maka karena pernikahannya tidak sah, maka dia harus dipisahkan. Namun kalau sang lelaki sudah memberi mahar, maka mahar tersebut adalah sebagai pengganti daripada si perempuan yang telah menghalalkan atau memperbolehkan si laki tersebut ya berhubungan dengan dirinya gitu. Jadi tidak boleh si suami mengambil kembali ya mahar yang sudah diberikan sekalipun nikahnya tidak sah dan batal, ya. Yang lebih baik sih lanjutin lagi nikahnya, ulang lagi dari mula. Tapi kalau walinya nggak mau, ya nanti akhirnya berpindah kepada wali hakim, ya. Atau walinya nggak ada, maka harus izin dulu gitu, ya. Nanti kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batilun. Perempuan yang mana saja ya nakahat bi ghairi idni waliha, yang nikah tanpa seizin walinya, fa nikahuha batilun, maka nikahnya adalah batal. Fa in dakhala biha, jika laki-laki tersebut yang menikahinya berhubungan dengan wanita yang nikahnya itu, falahal mahru, maka si perempuan berhak mendapatkan mahar bimastahalla min farjiha, karena si perempuan tersebut telah memperbolehkan kemaluannya dihalalkan atau digunakan oleh laki-laki yang menikahinya. Fa inistajaru, jika terjadi pertengkaran apakah dengan suami atau dengan wali, terutama si wali ya, terutama para wali, misalnya ada dua wali yang bertengkar begitu, yang satu menikahkan, yang satu menikahkan kembali dengan yang lain gitu misalnya. Fasultan waliyu man la waliyalahu, maka beralih kepada sultan, kepada, kalau kita di sini mungkin kepada penghulu ya, karena penghulu atau wali atau sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Nah, jadi hadis ini jelasnya seperti tadi kita terangkan di awal, ada seorang perempuan nikah ya dengan laki-laki, tapi pernikahannya tidak mendapatkan izin dari walinya, atau dia memang sengaja gitu ya, sengaja nikah tapi tanpa wali gitu ya, sementara yang berlaku mazhabnya adalah mazhab Syafi'i gitu. Nah, akhirnya terjadilah hubungan ya antara si perempuan yang nikah tersebut dengan suaminya, padahal nikahnya hukumnya adalah batal. Maaf. Nah, karena batal ya, kalau pada proses akad nikah yang batal tersebut sang suami telah memberikan mahar, maka mahar itu adalah sebagai pengganti dari kesediaan si perempuan memperbolehkan sang suaminya itu berhubungan badan dengan dia. Ya, kalau di sini bahasa kasarnya istahalla min farjiha, si istri tersebut menghalalkan kemaluannya untuk diperbolehkan berhubungan badan dengan dirinya tadi itu, dengan suaminya. Ya,
Nah, karena hal itu tak terjadi, maka penggantinya adalah si suami harus menyerahkan maharnya itu. Dan pernikahannya ya batal, artinya dia tidak bisa bersatu kembali setelah dijelaskan seperti itu. Bagaimana kalau dia mau menyatu kembali, mau bersatu kembali, maka dia harus nikah ulang, ya, nikah ulang. Nikahnya dengan siapa? Bisa dengan walinya, kalau walinya mengizinkan. Kan tadi kan nikahnya tanpa izin ya. Nah, sekarang walinya mau mengizinkan nggak? Oh, mau, ya. Nah, sekarang kalau dinikahin dengan izin wali, maka mahar harus ada yang baru lagi, ya. Karena mahar yang pertama itu sudah digunakan sebagai pengganti daripada kemaluan yang sudah digunakan oleh sang suaminya begitu, ya. Nah, terus sekarang nikah balik, nikah ulang, maka harus ada mahar yang baru lagi, ya. Kalau si wali, ya, kalau wali sekarang mau menikahinya, maka nikah dengan wali. Kalau walinya nggak mau, ya, walinya nggak mau menikahinya, maka sang perempuan bisa menyerahkan dirinya dengan cara bagaimana? Dengan cara minta izin kepada sultan, kepada penghulu, ya, untuk dinikahkan, ya, untuk dinikahkan. Jadi nanti yang menjadi wali adalah penghulunya kalau kita di sini, ya. Kalau sultan itu seharusnya si presiden, tapi kan presiden tidak mungkin, ya, mengurusi hal-hal seperti ini. Nah, untuk itu sang perempuan ini harus mengajukan permohonan, mengajukannya kepada KUA bahwa dia akan menikah dan walinya tidak mau menikahkannya. Nanti kalau kita belajar fikih disebut dengan wali adol namanya, ya, wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya, seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, maka pindahlah hak wali itu kepada sultan. Atau kalau sang perempuan tersebut ya tidak mau kepada penghulu, ya, ribet, susah atau biayanya mahal, ya, maka sang perempuan tersebut boleh meminta kepada orang yang ditokohkan misalnya, ya, kepada ulama, kepada habaib, ya, untuk dia meminta supaya dinikahkan lagi dengan suaminya yang kemarin sudah nikah tapi tanpa izin wali. Nah, sekarang kalau dia udah minta izin ternyata enggak diizinin juga, walinya adol namanya, maka dia berhak untuk meminta wali dari orang-orang yang dia tentukan, bisa sultan, ya, dalam hal ini penghulu, bisa para alim ulama, para habaib yang memang punya wewenang untuk itu, ya. Nah, seperti itu kira-kira jelasnya. Akhrajahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh 4 perawi besar, ilan Nasai, kecuali Imam Nasai, wa sahhahahu Abu Awanah wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan hadis ini oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Qala Ibnu Katsir wa sahhahu Yahya bin Mu'in wa ghairuhu minal hufaz, dan disahihkan juga hadis ini oleh Yahya bin Mu'in dan selainnya daripada orang-orang yang ahli hadis. Qala Abu Thawr, berkata Abu Thawr, fa qauluhu bi ghairi idni waliha, perkataan atau sabda Rasulullah yang artinya tanpa izin walinya. Yufhamu minhu, dipahami, annahu idza adina laha, bahwa sesungguhnya jika wali mengizinkannya, mengizinkan perempuan tersebut, jazalaha antaqida li nafsiha, maka boleh ia mengadakan akad untuk dirinya sendiri, ya. Nah, jadi ini pemahaman yang sebenarnya nggak baik juga ya dari pendapat ulama. Ibnu atau Abu Thawr mengatakan pemahaman yang disebut dengan, kalau kita belajar usul fikih itu namanya mafhum mukhalafah namanya. Di sini dikatakan, kembali ke atas, perempuan mana saja nikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Tuh, begitu. Nah, sekarang dibalik, ya. Perempuan mana saja nikah dengan izin walinya. Nah, sekarang kan dengan izin walinya, maka nikahnya sah kalau begitu. Tapi diambil pemahaman oleh Abu Thawr bahwa pernikahan perempuan
dengan izin walinya itu dianggap nikah sendiri tanpa wali, gitu maksudnya, oleh Abu Sur. Nah, maka dikatakan bi annahu mafhumun la yaqwa ala mu'aradatil mantuq. Mafhum ini, pemahaman yang sedemikian yang diajukan oleh Abu Saur itu tidak kuat karena menantang, ya, bertentangan dengan pembicaraan hadis. Bistiratihi, dengan syarat-syarat nikah yang harus menggunakan wali. Jadi pada dasarnya nikahnya perempuan itu harus dapat izin dari wali. Satu, ya, atau tetap wali yang menikahkannya. Nah, izinnya wali kepada perempuan bukan berarti kemudian si perempuan tersebut berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali, ya. Misalnya ada seorang perempuan, Siti A gitu misalnya, ya, Siti A minta, "Pak, saya mau nikah, ya, dengan si fulan B." Kata bapaknya, "Ya sudah, sana nikah, saya izinkan." Ya, bukan begitu maksudnya. Lalu si perempuan tersebut akhirnya menikah berdua lah misalnya dengan pasangannya itu, ya, dia mengucapkan sendiri ijab kabulnya, ya, "Wahai fulan B, saya nikahkan diri saya dengan engkau dengan mas kawin sekian dibayar tunai." Ya. Nah, itu kan berarti kalau begitu namanya kembali kepada si perempuan menikahkan dirinya sendiri. Hadis yang di atas sudah kita baca, ya, itu menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya dan juga tidak boleh menikahkan perempuan lain, ya, menjadi wali bagi perempuan lain. Nah, jadi artinya kalaupun izin wali itu ada, bukan berarti kemudian si perempuan itu boleh menikahkan dirinya tanpa wali, ya. Jadi dapat izin atau tidak dapat izin dari wali, si perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dia harus dinikahkan oleh wali. Kalau mendapatkan izin, maka walinya mengizinkan, yang mengizinkan tadi harus menikahkannya, atau dia mewakilkannya kepada orang yang dipercayainya, ya. Misalnya walinya berkata, "Saya wakilkan, ya, pernikahan saya dengan penghulu, saya wakilkan pernikahan kamu dengan guru Anu gitu misalnya, dengan Ustadz Anu." Nah, itu bisa begitu, ya. Nah, itu namanya dia sudah mengizinkan. Kalau tidak mendapatkan izin, si Siti A tadi minta izin sama walinya, "Pak, saya mau nikah." "Enggak, ya, tidak saya izinkan. Kamu nikah dengan laki-laki yang saya tidak setujui. Kapanpun kamu nikah dengan dia, sampai kapanpun Bapak nggak izinkan," gitu misalnya. Tapi dia udah mencintai, ya kan. Nah, wali yang demikian ini wali adal. Kalau begitu si perempuan tersebut harus menulis secara resmi, ya, atau meminta secara langsung kepada hakim, ya, wali hakim, sultan dalam hal ini, ya, penghulu kalau kita di sini sebutnya, untuk supaya dia bisa dinikahkan oleh penghulu. Atau kalau dia tidak mau pakai penghulu karena ribet, dia bisa menghubungi para alim ulama, para habaib, atau yang orang-orang yang bisa menikahkan dia, karena walinya disebut dengan wali adol, ya. Tapi yang jelas tidak boleh perempuan menikahkan dirinya sendiri atau dia menikahkan perempuan orang lain yang bertindak sebagai wali, ya, gitu. Wa'lam, dan ketahuilah, kita lanjutkan, annal Hanafiyah, bahwa mazhab Hanafi, ta'anu fi hadal hadis, ya, mengutuk, mencela hadis ini, bi annahu rawahu Sulaiman bin Musa an Zuhri, karena dia diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri. Wa su'ila Zuhri anhu, dan ditanyakan kepada Imam Az-Zuhri tentang Sulaiman bin Musa. Walladhi rawa hadal qadah huwa Ismail bin Aliyah al-Qadi, dan yang meriwayatkan hal yang sedemikian, al-Qadah ini cacat, ya, ada cacatnya, adalah Ismail bin Aliyah al-Qadi, Ismail bin Aliyah al-Qadi, Ani bin Jurayj ar-Rawi an Sulaiman annahu sa'al Az-Zuhri anhu ay anil hadis, dari Ibnu Jurayj, perawi dari Sulaiman, bahwa dia menanyakan Az-Zuhri tentang hadis.
Falam ya'rifhu, ternyata Az-Zuhri tidak mengetahui hadis tersebut. Wa ujiba anhu, dan dijawab tentangnya bi annahu la yalzamu min nisyani Zuhri lahu ayyakuna Sulaiman bin Musa wahmun alaihi, bahwa tidak menjadikan keharusan lupanya Az-Zuhri kepada Sulaiman menjadikan Sulaiman bin Musa sebagai sesuatu yang tidak dikenal. La siyama wa qad adna Az-Zuhri ala Sulaiman bin Musa, lebih-lebih lagi Az-Zuhri telah memuji tentang Sulaiman bin Musa. Wa qad tala kalamu ulama ala hadal hadis, dan juga telah panjang pembicaraan para alim ulama tentang hadis ini. Wastaufahul Baihaqi fi Sunanil Kubra, dan dicukupkan ya oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Wa qad adadathu ahaditsu i'tibaril wali wa ghairiha mimma yati, dan didukung oleh beberapa hadis tentang ya dianggapnya keberadaan wali ya selain perempuan daripada hadis-hadis yang akan datang. Fi syarhi hadis Abi Hurairah, di dalam syarahnya hadis Abi Hurairah. Wa fil hadis dalilun, dan dalam hadis ini sebagai dalil ala atibari idnil wali fin nikah bi aqdihi laha au aqdi wakilihi, ya, bahwa ya hadis menjadi dalil diperhitungkannya izin wali di dalam nikah untuk akadnya kepada si perempuan atau akad walinya. Ya, jadi dengan demikian hadis ini menjadi besar peranannya untuk menjelaskan peranan wali ya untuk menikahkan si perempuan. Atau kalau enggak, hadis ini menjadi dalil kekuatan wali untuk mewakilkan kepada yang lain di dalam proses pernikahan orang-orang yang menjadi tanggungannya, ya tanggungan sang wali. Apakah misalnya bapak kepada anaknya, kakak kepada adiknya, paman kepada keponakannya, kakek kepada cucunya, dan seterusnya. Ya, itu. Wa zahiruhu, dan zahirnya annal mar'ata tastahiqul mahra bid-dukhuli. Ya, bahwa perempuan berhak mendapatkan mahar apabila dia melakukan persetubuhan. Wa idkanan nikahu batilan sekalipun nikahnya adalah batal. Liqaulihi, berdasarkan hadis Rasulullah, fa in dakhala biha falahal mahru, maka apabila suami menyetubuhinya, maka si perempuan berhak mendapatkan mahar bimasta'alla min farjiha, karena ia telah menghalalkan farjinya, kemaluan perempuannya. Nah, jadi dengan demikian sekalipun nikahnya batal, ya, karena nikahnya tanpa wali, tadi itu kan rukun yang inti dari pernikahan tersebut adalah adanya wali, ya, salah satunya. Ternyata dia tidak mendapatkan izin dari wali. Nah, kemudian akhirnya karena tidak mendapatkan izin dari wali, lalu merasa dia sudah menikah, lalu akhirnya menyatakan atau melakukan hubungan badan. Si perempuan ya itu karena merasa dirinya sudah menjadi istri, dia menghalalkan atau memperbolehkan ya kepada si suaminya untuk berhubungan begitu. Padahal nikahnya adalah nikah yang batil. Nah, atas ketidaksahan nikah tersebut, maka kalau suami memberikan mahar, maka mahar itu adalah mahar pengganti dari si istri yang telah memperbolehkan bersetubuh dengan si suaminya itu walaupun pada pernikahan yang tidak sah. Lalu bagaimana selanjutnya kalau dijelaskan atau sudah diketahui bahwa pernikahannya itu tidak sah begitu, maka harus terjadi ulang nikah ya. Kalau memang masih saling mencintai begitu, harus diulang nikahnya dengan mahar yang baru lagi. Ya, kenapa mahar yang baru? Karena mahar yang lama kan itu sudah dijadikan sebagai pengganti dari proses persetubuhan yang diperbolehkan oleh sang istri tersebut. Bukan mahar perkawinan. Mahar si perempuan memperbolehkan bersetubuh dengan si suaminya itu. Dalam hal ini sebenarnya bukanlah mahar itu sebagai bayaran bolehnya bersetubuh, tetapi karena ada ishtibah namanya. Adanya kesamaran hukum, di mana mungkin tidak jelas antara laki dan perempuan tersebut bahwa dia nikah dalam kondisi tidak sah. Nah, disinilah mungkin perlunya setiap orang memahami ilmu fikih, ya.
dalam hal proses pernikahan. Jadi orang yang mau menikah itu hendaknya belajarlah bab nikah, ya biar dia tahu bahwa nikahnya itu sah atau tidak sah nantinya. Sebab mohon maaf, betapapun dalam nikah yang penuh kesurupaan tersebut, kesurupaan halal dan haramnya maksudnya, tetap saja si orang tersebut dihukumi berzina. Hanya saja karena ada istibah seperti itu sehingga dia tidak bisa dihukum, ya, karena meyakini akan kehalalannya berhubungan disebabkan karena dia sudah merasa melakukan pernikahan. Maka dia tidak terkena hukuman. Tetapi di dalam ajaran agama karena tidak sahnya nikah berarti batal. Berarti hubungan seksualnya itu berada dalam garis ya perzinahan. Nah, oleh karena itu akhirnya kalau ada perkawinan yang modelnya kayak begini, maka itu perkawinan yang seolah-olah melegalkan perbuatan zina jadinya. Nah, disinilah nanti pentingnya siapa itu wali ya yang berhak. Betulkah bapak atau wali itu adalah orang yang sedarah dengan anak perempuannya dan lain sebagainya ya. Jadi ini mohon diperhatikan kepada para bapak dan ibu yang mungkin saja punya anak yang akan menikahkan anaknya, ya baik laki ataupun perempuan, mohon dengan segala hormat ya demi kebaikan masa depan anak-anak kita, maka bisalah dengan cara yang paling baik berkomunikasi dengan keluarga perempuan ya. Kalau kita nih semuanya punya anak laki, berkomunikasilah dengan keluarga perempuan. Yang pertama, cek betul enggak bahwa walinya itu adalah bapaknya yang sedarah dengan dia. Artinya bapak betul-betul bapak kandungnya. Kalau bapak tidak ada, abang ya betul-betul abang kandungnya. Ya, terus kalau tidak ada kakek ya kakek kandungnya begitu. Harus betul begitu tuh. Karena di luar itu kan orang yang tidak sah. Ya, bapak tiri saja itu tidak sah sekalipun bapak tiri itu menjaga atau memelihara anak kecil tersebut, anaknya yang perempuannya akan dinikahinya itu tuh semenjak anak itu lahir ya. Misalnya ada seorang pasangan suami istri, si istrinya itu mengandung dari suaminya yang pertama ya. Setelah mengandung lalu melahirkan ya, selesai nifas langsung nikah dengan laki-laki yang lain. Kan nifas cuma 40 hari ya. 60 hari lah paling banyak. Berarti si bayi tersebut baru berumur 60 hari, sudah berada di pangkuan bapak tirinya. Berarti kan anak perempuannya nggak tahu kalau bapaknya itu adalah bapak tirinya begitu. Dia merasa itu bapaknya saja. Padahal bapak tirinya tidak berhak untuk menjadi wali. Ya, bapak tiri tidak berhak untuk menjadi wali karena bukan darahnya begitu, bukan wali nasabnya. Nah, kalau seandainya bapak tirinya songong gitu, mau menikahkan juga, nah ini yang menyebabkan pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Maka sang wali pun harus paham bahwa dia bukanlah wali yang punya hak untuk menikahkan putrinya atau anak perempuannya kalau dia bukan dari bapak yang sesungguhnya ya, bukan bapak nasabnya begitu, bukan bapak sedarahnya. Ini harus dipahami, bukan untuk menjaga gengsi-gengsian nih di sini. Ya. Loh, kok anak saya yang saya pelihara dari kecil tidak boleh saya yang jadi walinya? Bukan masalah memeliharanya, bukan seberapa banyak dana yang sudah dikeluarkan untuk membesarkan anak perempuan tersebut, tetapi ini berkaitan dengan hukum bahwa yang berhak menjadi wali itu adalah ya bapak yang sedarah dengan anak perempuan tersebut. Mohon maaf, kita berandai-andai saja nih. Ya, ada seorang suami istri miskin banget ya. Akhirnya bercerai. Ketika bercerai itu ternyata istrinya dalam keadaan hamil. Kemudian istri yang hamil tersebut iddah sampai melahirkan, dan selesai melahirkan dia nikah dengan laki-laki yang kemudian mungkin orang kaya begitu. Maka berubahlah kehidupannya. Ya.
Nah, semenjak kecil, bayi berusia 1 tahun mungkin atau kurang, itu udah dipelihara oleh suami yang barunya sekarang ini, ya. Berarti bapak tirinya si anak bayi perempuan tersebut. Nah, hiduplah dengan mewah, dengan kaya, dengan hebat, gitu kan. Giliran mau nikah, ya, karena bapaknya orang kaya kan punya kolega-kolega yang banyak kali begitu, yang hebat-hebat, yang kaya-kaya. Ini kan seolah-olah kalau bapaknya tidak menikahkan anaknya, ya, itu orang akan curiga gitu. Oh, kok ini bapaknya nggak mau nikahin anaknya, kenapa nih begitu? Nah, jangan gara-gara seperti itu kemudian akhirnya bapaknya melanggar hukum, akibatnya lalu dia menikahkan sendiri anaknya tersebut, anak tirinya tersebut, ya dengan alasan malu lah, ya kalau bukan saya yang menikahkannya, karena kan saya dari kecil yang merawat anaknya, misalnya begitu. Bukan masalah malu, bukan masalah derajat, bukan masalah siapa undangannya dan sebagainya, tapi ini masalah hukum. Kalau seandainya dinikahkan juga oleh wali tirinya itu, oleh bapak tirinya itu, maka pernikahan anak perempuannya dinyatakan tidak sah. Ya. Nah, ketika terjadi ketidaksahan perempuan menikah, maka ya hubungan badannya itu adalah hubungan badan dalam posisi tidak benar juga. Zina juga jadinya. Cuman karena merasa udah nikah, kan nyaman-nyaman aja jadinya kalau begitu ya kan. Padahal nikahnya tidak sah. Ya, kalau nikahnya tidak sah kan berarti sudah dalam keadaan garis zina kalau begitu. Nah, ini yang repot jadinya kalau begitu. Maka nikahnya harus diulang, mas kawinnya tetap harus diserahkan kepada perempuan yang pertama, lalu pada pernikahan yang diulang ini, dia si laki-laki atau si suaminya harus memberikan ya mahar yang baru lagi. Ya, adapun besar kecil mahar itu sih urusan pribadi lah. Seandainya memang disepakati bersama-sama mau besar mau kecil itu nggak jadi masalah begitu ya. Nah ini mohon yang demikian ini perlu untuk diperhatikan baik-baik, jangan-jangan atau dikhawatirkan itu menimpa keluarga kita yang demikian, khawatirnya nanti menjadikan anak-anak kita atau lahir dari kita tuh anak hasil perbuatan zina, tapi tidak disadari ya, berzina sepanjang-panjangnya tapi tidak sadari karena ada balutan nikah. Padahal balutan nikahnya itu adalah nikah yang tidak sah begitu ya. Mohon ini para bapak para ibu nanti hal yang sedemikian itu perlu untuk dijelaskan gitu. Wafihi dalilun, dan di bawahnya Pak juga. Dan ini juga atau di dalam hadis ini juga menjadi dalil ala annau idah talla ruknu min arkanin nikah fa huwa batilun. Bahwa sesungguhnya apabila rusak satu rukun daripada rukun nikah, bahwa batilun, maka nikah itu menjadi batil ma'al ilmi wal jahli, baik diketahui ataupun tidak diketahui. Nah, ini para bapak para ibu, ya jangan landasan begini. Wah, mohon maaf, dulu kan saya nggak tahu saya menikahkan anak saya yang anak tiri itu, ya. Jadi udah saya nikahin aja. Nah, misalnya wali berkata begitu tuh, ya wali bapak tiri setelah sekian lama menikahkan anaknya itu baru ngomong begitu, wah kan dulu saya nggak tahu, saya belum tahu, saya nggak ngerti agama, maka ya udah saya nikahkan saja. Ya itu nggak ada alasan tuh, tahu atau tidak tahu tetap nikahnya batal. Apalagi sih tahu, ya itu lebih bahaya lagi. Tidak tahu saja dibatalkan nikahnya. Yang berbahaya kan hubungan yang pengantinnya itu, ya hubungan dua pasang ini, tahu bahwa dia bukan wali tapi mewalikan, atau tidak tahu tapi mewalikan juga. Kan ini berarti namanya rusak satu rukun, yaitu adanya wali yang bukan dari nasab, itu begitu ya. Sementara ya mungkin wali yang nasabnya masih ada kali ya, bapaknya masih ada. Tadi itu saya cerita misalnya, saya katakan ada seorang suami istri dalam kondisi susah nikah sampai punya anak ya, terus nikah begitu akhirnya punya anak tuh ya. Akhirnya karena susahnya pisah. Lalu si istri kawin lagi dengan laki-laki yang sekarang jadi orang kaya. Bapaknya itu, bapaknya anak memang masih tetap susah gitu. Tapi masih ada, tapi nggak mau diakui oleh anak tersebut atau tidak diberitahukan oleh ibu ya bahwa bapaknya itu sebenarnya bukan bapaknya sekarang, itu misalnya begitu. Nah, pengetahuan ibu tentang siapa anaknya dan dari mana lahirnya begitu, dari laki-laki yang melahirkannya
yang menjadi bapaknya dulu, itu menjadi ya bahan tambah dosa lagi tuh bagi keluarga tersebut. Kenapa? Sang ibu yang tahu bahwa ya dulu dia hamil dari siapa, tapi tidak mau memberitahukan kepada anaknya supaya nanti ya meminta izin menjadi walinya. Apa bahasanya, sejelek-jelek kedudukan ayah, seburuk-buruk kedudukan ayah yang sedarah, atau sebaliknya sejahat-jahatnya lah, ya ternyata bapaknya misalnya jadi penggarong, jadi pembunuh, ya kan? Mungkin orang malu kalau disebut seperti itu. Kalau itu yang tetap menjadi ayahnya dan masih ada, atau menjadi orang tuanya dan masih ada, wajib dimintakan izin. Kalau dia mau menikahkan, wajib dia yang menikahkan, ya. Walaupun dikenal tuh, wow, si Fulan itu adalah pembunuh, ya perampok, anaknya mau kawin, ya dia yang nikahin, karena dia kan anaknya, masalahnya begitu. Nggak perlu siapapun merasa malu dalam atau karena melihat kedudukan si walinya itu sebagai pembunuh, sebagai perampok gitu misalnya. Ya nggak bisa, itu nggak ada hubungannya begitu. Wa annan nikah yusamma batilan wa sahihan, dan bahwa nikah dinamakan batal dan sahih atau sah wala wasitata, dan tidak ada penengah. Waqad asbatal wasitatu al-hadiyawiyatu wa ja'aluha al-aqdul fasid, dan telah ditetapkan adanya penengah oleh kelompok atau mazhab al-hadawiyah, dan mereka menjadikan akad itu sebagai akad yang fasid. Qalu, mereka berkata, wa huwa ma khalafa mazhabu zawjaini, yaitu yang menyalahi mazhab dua istri tadi, au ahaduhuma, atau salah satu daripada kedua jahila ini tidak mengetahui. Walam takunil mukhalafatu fi amril mujmain alaihi, sementara perselisihan itu bukan ada pada permasalahan yang disepakati. Wa tarattaba alaihi ahkamun mamniyatun fil furu', ya, dan telah berlaku baginya hukum yang tetap di dalam masalah cabang masalah, ya, cabang masalah. Wad damir fi qaulihi fa in istajaru, dan kata ganti pada sabda Rasulullah dalam kalimat fa in istajaru. Nah, istajaru itu domainnya kemana nih? Aidun ilal auliya, ya, itu kembali kepada para wali. Naik maksudnya? Ya. Adalu alaihim, yang ditunjukkan kepada mereka zikrul wali, akan penyebutan wali, wasyak, dan juga susunan kalimat. Wal muradu bil istijar ma'al auliya man'ul auliya, yang dimaksud dengan pertengkaran di sini adalah mencegahnya atau melarangnya wali minal aqdi alaiha, dari melaksanakan akad nikah bagi si perempuan tersebut. Nah, jadi para bapak sekalian, tadi ada kata-kata fanistajaru, ya, jika mereka bertengkar, fasultan waliyu man la waliyalahu. Nah, misalnya begini nih, ya. Tadi saya ada cerita tadi tuh, ya, ada bapak tiri, ada bapak darah begitu, yang saudara nasab. Ternyata dalam proses pernikahan tersebut, ya, bapaknya tiba-tiba misalnya datang, bapak yang walinya nih, bapak yang nasabnya, dalam proses pernikahan, sementara bapak tirinya ngotot masih mau menikahkan juga bahwa itu adalah anaknya karena dipelihara dari masih kecil. Akhirnya ribut, ya, si bapak asli yang sedarah sudah bercerai dengan sang ibu, ya kan, dengan anak tersebut. Si bapak tiri memang dari kecil memelihara anak tersebut gitu misalnya, sehingga merasa mengakui. Nah, si bapak yang asli, karena dia merasa dirinya adalah bapaknya, nah kan jadi masing-masing mengakui akan hak untuk menikahi anak tersebut. Nah, jika terjadi pertengkaran antara kedua orang tersebut, maka beralihlah pernikahan tersebut kepada sultan, ya. Nah, supaya apa? Supaya diselesaikan itu urusannya, biar jangan walinya itu ribut berkepanjangan. Tapi yang benar sih, gitu ya, yang benar, yang baik, betapapun bapak buruk, miskin, jahat, ya, dan lain sebagainya lah, dengan nilai-nilai dan gelar-gelar yang negatif gitu misalnya, ketika mau akad nikah, ya, keberadaan bapak tersebut tidak bisa dihilangkan, keberadaan wali tersebut tidak bisa dihilangkan, seburuk dan senegatif apapun nilai yang ada pada sang wali tersebut, harus tetap
walinya adalah dia. Nah, nah nanti maaf. Nanti kalau sang wali dari bapak asli, bapak yang sedarah, bapak yang senasab itu mungkin mau mewakilkan, mau menyerahkan kepada orang lain karena memang kedudukannya merasa nggak pantas di situ, nah baru boleh dialihkan kepada orang lain, gitu. Wahada huwal adol. Ini dinamakan dengan wali adol. Wabihi tantaqilul wilayah ila sultan. Dan dengan adanya wali adol ini berpindahlah ke hak kewalian kepada sultan. In adalal akrabu, jika wali akrab, wali yang dekat membantah. Wakila dikatakan bal tantaqilu ilal ab'ad, akan tetapi hak wali itu pindah ke wali yang jauh. Ya, wali yang jauh itu zawil arham, masih kerabat dekat tapi mungkin bukan dari garis keturunan bapak gitu misalnya, atau dari keturunan dari garis keturunan bapak tapi sudah jauh. Contoh begini, ya. Sepupu dari anak perempuan, ya, sepupu dari seorang perempuan itu adalah zawil arham tuh namanya. Sebenarnya dia boleh menikah, tapi karena bapaknya tidak mau menikahkannya, kakek sudah tidak ada, paman yang sebapak tidak ada. Nah, ada saudara sepupu yang sebapak, ya, sedarah dengan bapak. Misalnya bapak itu punya adik, ya. Nah, ternyata adiknya punya anak laki-laki. Nah, ini namanya zawil arham, udah jauh kalau begitu. Karena nggak ada orang lain yang lebih dekat daripada itu, maka yang jauh didekatkan. Nah, maka dia berhak menjadi wali, tapi harus dari jalur keturunan bapak gitu, bukan jalur dari keturunan ibu. Diutamakan begitu, ya. Kalau nanti dari keturunan bapak udah nggak ada garis keturunan bapak, bapak tidak punya adik atau kakak laki-laki, adanya perempuan, berarti nggak bisa tuh kalau begitu. Kemudian akhirnya ada ibu, ya, ibu punya saudara laki-laki, nah punya anak, berarti kan sepupu juga tuh dengan pengantin. Nah itu nanti kalau udah jauh begitu, kalau wali yang akrab sudah tidak ada, masih diperkenankan untuk wali yang jauh ini menikahkannya. Tapi dikatakan wantiqaluha ila sultan mabniun ala man'il aqrabil ab'ad. Ya, perpindahan wilayah, ya, hak kewalian kepada sultan harus didasarkan atas ya adanya ketidakmauan wali akrab, ya, dan wali ab'ad. Wa wa muhtamalun, dan hal itu masih di banyak artikan begitu, penuh makna. Wadalla ala anna sultan, dan menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwa sultan waliyu man la waliyalaha, menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali, ya, menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali, khususnya dari kalangan perempuan. Li adamihi, apakah disebabkan karena wali itu tidak ada, auliman'ihi, atau disebabkan karena wali itu menolak untuk menikahkan. Kalau wali nggak ada, berarti kemungkinannya wali itu meninggal, ya, dicari nggak ketemu, ya. Nah, atau yang kedua menolak, masih ada, bahkan dekat, tapi tidak mau menikahkannya, gitu. Nah, maka kalau begitu beralihlah, pindahlah hak kewalian tersebut kepada sultan. Wa mitluhuma ghaibatu wali, ya, sama seperti tidak ada dan mencegahnya itu, menolaknya itu dengan ketiadaan wali, gaibnya wali, ya. Gaib itu sebenarnya dikatakan ada tapi dicari nggak ketemu, dah bahasanya begitu. Wa yu'ayyidu hadits wa yu'ayyidu hadithul bab ma akhrajahu Tabrani min hadits Ibnu Amzat marfu'an. Dan didukung hadis pada bab ini oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari hadis Ibnu Abbas sebagai hadis marfu, la nikaha illa biwaliyin wa sultan wali man la waliyalahu. Ada lagi hadis yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali, dan sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Wa in kana fihil Hujjaj bin Artat, ya, sekalipun di dalam hadis Ibnu Abbas ini ada Hajjaj bin Artat. Faqad akhrajahu Sufyan fi Jami'ah, ya. Dan Sufyan telah mengeluarkan atau meriwayatkan dari dalam Al-Jami'ah, wa min taraqi Tabrani fil Awsat, dan dari jalan At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat bi isnadin hasanin an Ibnu Abbas,
dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas bilafzi la nikaha illa biwaliyin mursyidin au sultanin. Nah, ada hadis lagi katanya ya la nikaha illa biwaliyin mursyidin au sultanin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali ya yang mursyid. Wali yang sehat akal, jasmani dan rohani lah itu namanya mursyid. Au sultan atau ya yang menjadi sultan. Nah, kemudian sumal murad bisultan man ilahil amru ya. Yang dimaksud dengan sultan siapa? Ya, orang yang kepadanya diserahkan segala urusan perkara. Ya, segala macam urusan itu ditanggung oleh dia. Itulah namanya disebut dengan sultan. Orang yang bertanggung jawab. Ya, pemimpin lah kalau kita sekarang di sini. Pemimpin, penguasa, presiden. Nah, tapi dalam hal ini kan nanti presiden atau sultan boleh menetapkan petugas-petugasnya ya. Maka nanti pada tingkat yang paling bawah itu ada pada KUA ya. Nah, yang berhak dianggap sebagai sultan di mana dia punya ya apa namanya surat atau keputusan pemerintah bahwa dia ada SK-nya sebagai penghulu. Nah, dia namanya diangkat oleh presiden atau negara ini sebagai wakil daripada presiden yang berkedudukan sebagai sultan. Jadi para penghulu-penghulu itu yang sudah diangkat oleh pemerintah itulah yang sekarang berkedudukan sebagai sultan. Kenapa? Karena ya nggak mungkin kalau sultan, presiden atau raja sendirian harus menikahkan sekian jumlah warganya ya dalam satu hari orang nikah berapa banyak tuh ya. Apalagi kalau nikahnya bareng-bareng hari Minggu, hari Sabtu, wah repot banget kalau begitu. Jairan kana naik Pak Sutya. Ya, jairan kana au adilan. Apakah si presiden atau sultan itu presiden yang curang atau presiden yang adil? Ya, presiden yang jahat atau presiden yang adil? Yang zalim atau yang adil? Dalam hal ini nggak dipentingkan tuh presiden atau sultan itu mau jahat mau baik nggak penting, yang penting dia berlaku sebagai presiden atau sebagai sultan. Kenapa? Li'umumil ahadisil qadiyah bil amri li ta'ati sultani jairan au adilan, karena umumnya hadis yang menuntut adanya perintah agar mentaati sultan, mentaati perintah ya, mentaati pemerintah, baik pemerintah tersebut jairan, zalim, au adilan atau adil. Wakila bahkan dikatakan balil muradu bihi al adil, akan tetapi yang dimaksud adalah sultan yang adil, al mutawalli yang mengatur lima salihil ibad bagi kemaslahatan rakyatnya. La salati najur, bukan sultan-sultan penguasa-penguasa yang zalim. Fa innahum laisu bi ahli lidzalika, karena penguasa yang zalim itu tidak dinyatakan cakap di dalam hal yang demikian tadi, yaitu di dalam hal menjadi wali bagi rakyatnya ya, terutama bagi orang yang tidak ada walinya begitu. Para bapak, para ibu sekalian, kesimpulannya kalau begitu, yang pertama nikah itu harus ada wali ya, nikah harus ada wali. Kalau wali tidak ada, apakah karena hilang, mati, atau tidak diketahui tempatnya di mana begitu misalnya, maka ya beralih kepada sultan. Kemudian kalau ada pernikahan ya yang dilakukan oleh orang yang bukan wali, maka nikahnya itu dinyatakan batal, dinyatakan tidak sah. Kalau sudah berhubungan ya, maka mahar itu menjadi penebus, menjadi bayaran bagi ya, mohon maaf, kemaluan istri yang dihalalkan olehnya untuk digunakan oleh sang suami. Nikahnya harus ulang ya. Kemudian kalau begitu maharnya juga harus mahar yang baru. Nah, mahar yang baru boleh banyak, boleh dikit, pokoknya dengan sesuatu yang bernilai atau berharga ya. Nah, itu mungkin kajian kita pada sore hari ini, sudah jam 2. Pak Sutria. Baik Bapak Ibu,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang sultan ya. Kita memang pernah dengar dari seorang guru-guru kita ya mengenai tentang wali nikah ya yang secara resmi. Ada sih beberapa urutannya itu urutan wali nikahnya ya, dimulai dari presiden ataupun dengan kata lain bisa juga raja ya, presiden ataupun raja. Lalu presiden memberikan amanah kepada gubernur ya, lalu gubernur memberikan amanah kepada menteri agama. Menteri agama memberikan amanah kepada kepala kantor wilayah Kemenak provinsi. Kepala Kemenak kantor wilayah provinsi ke kepala yang di kota ataupun kabupaten, dan setelah itu kepala yang di tingkat kota ataupun kabupaten baru nanti ke KUA, karena kan KUA itu kan tingkat kecamatan. Kira-kira begitu urutannya. Raja pun bisa juga sama memberikan amanah ya, mungkin ke gubernur, ke menteri, dan seterusnya sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat kecamatan. Kira-kira begitu Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk dipersilakan untuk bertanya Bu Fauziah ataupun Pak Zuhilman. Silakan dulu. Saya Sat. Ya, silakan. Baik. Saya nggak ngerti tadi itu Sat, yang nikah kan dia udah nikah, maharnya berarti kan udah dipakai buat nikah. Nah terus kenapa kalau mereka berhubungan harus dibayar untuk membayar hasil hubungannya itu gitu? Karena nikahnya kan tidak sah. Ya, berarti kan maharnya sudah dipakai. Iya, nah maharnya udah dipakai itu karena maharnya itu untuk seolah-olah menghalalkan dipakai untuk berhubungan tadi, itu begitu. Tapi kan dia dalam posisi nikah yang tidak sah. Itu masalahnya. Nah, jadi nikah yang tidak sah pada dasarnya Berarti kan, maharnya masih orisinil gitu. Berarti Iya. nggak hak si perempuan berarti. hak perempuan sudah menjadi hak perempuan. Iya. Kan nikahnya berarti dianggap nggak sah. Berarti maharnya masih hak laki-laki itu atau gimana? Enggak, udah diserahin Udah ke diserahin. perempuan. Berarti kan udah hak si perempuan dong. Iya, tapi kan nikahnya tidak sah. Jadi Nikah misalnya yang tidak diambil sah, boleh gitu. Ya tidak, enggak boleh. Jadi awalnya gini dulu Bu, didasari atas tidak sah nikah, gitu ya, paham tuh ya? Ya. Nikah tidak sah. Kalau tidak sah nikah boleh nggak berhubungan? Enggak. Nggak. Nah ternyata sekarang dia berhubungan. Nah ketika terjadi berhubungan itu, maka sang laki-laki harus mengganti kehormatan yang digunakannya itu, kemaluan yang digunakannya itu. Bagaimana cara menggantinya? Dengan mahar dari nikah yang tidak sah tadi, gitu. Iya, tadi kan nikah, maksud saya maharnya itu kan udah hak si perempuan gitu loh. Kenapa jadi si laki-laki udah pakai, dia kok masih mahar itu yang diambil buat bayar gitu loh. Enggak, bukan mahar itu yang diambil. Nanti kalau mau nikah lagi ya harus bayar lagi dari Berarti kan lagi. itu sudah haknya si perempuan kan gitu. Tapi hak maharnya mahar baru nanti kalau nikah lagi, bukan mahar yang itu. Iya, untuk nikah lagi hak baru. Sementara mahar yang tadi hasil nikah yang nggak boleh itu kan udah diserahkan ke si perempuan gitu loh. Iya, kan kalau nikahnya tidak sah mestinya kan dibalikin lagi kepada si laki-laki. Oh, berarti begitu. Jadi kalau nggak sah terus harusnya dibalikin. Betul. Gitu. Harusnya Jadi kalau dibalikin. mereka tidak berhubungan itu mahar dibalikin gitu. Oh iya, kalau misalnya di tengah nikah nih diketahui, wah ini Tidak nikahnya sah, gitu. tidak sah. Lalu kembalikan dulu maharnya kepada laki-laki, lalu cari walinya gitu. Iya, jadi kalau mereka tidak berhubungan, mahar kembali ke laki-laki gitu. Iya. Gitu. Setelah nikah ulang dengan mahar yang itu juga, tapi dia belum bersetubuh gitu ya. Nah, maka mahar dengan itu menjadi sah. Tapi ingat, ini kan kajiannya tadi tuh ada nikah tapi nikahnya tidak sah. Di dalam ketidaksahan itu ternyata terjadi hubungan. Jika tidak terjadi berarti harus dikembalikan. Karena terjadi jadi buat bayar gitu. Betul. Jadi buat bayar, ya bahasanya sih sekarang ini bayar kemaluannya gitu jadinya begitu. Padahal sih ya bukan begitu maksudnya, tapi buat bahasanya mesahin memang gitu begitu. ya. Iya, buat mesahkannya gitu ya. Jadi harus diserahkan maharnya. Nah, gitu. padahal nikahnya tetap tidak sah ya. Nikahnya itu harus diulang.
Walaupun Tapi mahar mereka harus itu diberikan. dianggap itu nggak, Sat? Dianggap zina nggak tuh? Iya zina. Zina yang begitu zina, kan nikahnya nggak sah. Pembayaran mahar itu hanya sekedar untuk mengganti bahwa itu dibolehkan. Bahwa itu dia telah melakukan hubungan gitu aja. Melakukan hubungan, tapi mereka dianggap tetap zina gitu. Iya, Ih, kan serem tidak juga sah. ya. Kan tidak sah nikahnya. Ya. Maka di situ kita perlu berhati-hati, ya kan? Siapa wali daripada perempuan tersebut, siapa saksi, ya dan lain sebagainya itu penting. Terutama wali lah. Kalau saksi nggak perlu ada hubungan darah, ya siapa saja yang dianggap adil, baik akhlak dan agamanya boleh Yang jadi dituakan saksi. gitu ya. Yang dituakan boleh, ya. Yang cakap lah, pokoknya kita bilang begitu ya. Dalam hal keagamaannya misalnya begitu. Silakan kalau saksi mah bebas lah siapa aja boleh. Tapi kalau wali, wah itu udah harus darah ya. Harus senasab, itu yang utamanya ya. Kalau walinya mati masih mending dah ya. Ini yang dikhawatirkan tuh wali masih ada tapi tidak diakui oleh si perempuan tadi misalnya ya. Misalnya si anak perempuan nggak mau mengakui walinya itu. Nah itu nggak boleh yang kayak gitu tuh ya. Karena sekali lagi saya katakan bapak yang sedara dari anak perempuan seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya atau seabrek-abrek nilai negatif ada tuh pada bapaknya. Emang ada Sat yang begitu, Sat? Harus begitu Ada Bu kembali Hoji kepada ya. bapaknya. Itu kasus yang Ada kemarin dong. saya tanyakan itu. Ya, Ya, iya maksudnya tuh Bu, tadi kemarin terjadi. mengakui gitu ya, walinya buruk jadi dia nggak ngakuin gitu. Ada. Ya karena dia kan nggak dianggap anak. Kalau yang kemarin tuh nggak Kalau ada dirimu apa-apa. kan bapaknya itu yang nggak ngakuin anak gitu ya. Maksudnya Iya. si anak malu mengakui itu orang tuanya gitu yang menikahkan itu Iya. yang ada gitu, Sat. Ya ada lah. Manusia kan pasti ada dendam. Iya. Saya Pasti pernah ada kok rasa nemuin yang lah kayak begitu, manusia. ya kan. Jadi dia nggak mau kalau dinikahin oleh Karena udah dikecewakan oleh gitu ya. bapaknya ya mungkin karena kecewa karena bapaknya jahat apa begitu ya bahasanya begitulah akhirnya tuh anak nggak mau ya dia mau menikah dengan wali yang lain bahasanya begitu nggak bisa ya karena yang sedara itu adalah bapak yang istilahnya yang jahat tadi begitu ya. Ada tutupnya nggak ini? Oke ada lagi Ada Ustadz. ya silakan Pak Sebentar Zul. Pak Zuhilman. Jadi penanya kalau untuk saat ini ya, ini kan hadirnya kan sedikit banget ya 9 orang. Jadi kita yang menanya itu 3 orang saja ya. Ya oke. 3 orang Langsung, saja. Pak Zul. Silakan dulu Bu. Tadi Bu Kanti dulu ya. Bu Kanti silakan Bu Kanti. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau mengkonfirmasi aja Ustadz. Jadi berarti pernikahan itu harus ada wali Betul. dan perempuan tidak bisa menjadi wali atau menikahkan dirinya sendiri. Untuk Ya. pernikahan yang tidak syah tadi itu, kalau seandainya pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim, tetapi tidak ditanyakan dulu ke walinya, ditanyakan artinya tidak diminta persetujuan seorang janda, dia tidak meminta persetujuan kepada walinya, tetapi dia hanya menilai sendiri bahwa kira-kira tidak disetujui, lalu menggunakan itu bagaimana tuh Ustaz? Itu batal berarti hukumnya. Iya, jadi dalam kasus pernikahan ini ya seorang wali yang ada nih terutama ya seorang wali yang ada gitu kalau yang ada kan nggak bisa diajak bicara lagi lah masalahnya selagi dia masih bisa diajak bicara masih bisa diajak atau ketemu gitu misalnya dihubungi melalui alat komunikasi maka izinnya itu wajib ya izinnya itu wajib didapatkan. Itu kan janda. Tidak bisa seorang perempuan yang mau menikah menduga-duga bahwa bapaknya atau walinya tidak mengizinkannya. Gitu nggak boleh. Mau diizinkan atau tidak itu belakangan gitu aja. Jadi yang penting dia minta izin dulu, Pak atau Kakak atau siapa yang menjadi wali itu saya mau nikah, minta izin ya. Nanti Bapak yang menjadi wali. Nah, bapaknya menolak, enggak, saya nggak bakal nikahin kamu. Ya udah selesai. Maka kalau begitu pindahlah izin nikahnya kepada penghulu gitu. Itu kan kalau diketahui nasabnya. Kalau tidak diketahui nasabnya
Saat nggak tahu terus Maksudnya nggak nyari kemana? diketahui kan ibu sangat memungkinkan tahu ya kalau nasab anaknya itu kemana gitu maksudnya. Tidak diketahui nasabnya, siapa orang tuanya, siapa saudaranya, nggak diketahui siapa-siapa, dia dipelihara oleh orang lain. Anak pungut ya. Iya. Anak pungut. Ya. Nah kalau kayak gitu, Anak kalau pungut. kayak gitu udah bisa Nah, iya, langsung kalau anak kepada pungut kan penghulu nggak tahu, kalau begitu. adopsi kan. Ya, Dulu. kalau Anak udah adopsi. begitu maka langsung kepada penghulu, kepada wali hakim, ya. Bisa berarti. Iya, kalau yang kayak gitu udah nggak perlu dah tuh minta izin lagi kepada siapa-siapa karena tadi statusnya tidak diketahui ya, siapa bapaknya gitu misalnya, ya. Perlu diupayakan untuk dicari siapa orang tuanya gitu. Kalau masih memungkinkan dicari dulu mestinya gitu ya. Jadi udah ada usaha, baru kemudian kalau dinyatakan susah dan tidak bisa ya sudah selesai gitu. Yang baik tuh begitu. Tetapi kalau tadi diyakini bahwa dia itu anak pungut, ya nggak diketahui bapak ibunya gitu misalnya, dihubungi mau menghubungi siapa lagi kalau begitu ya kan? Iya. Nah udah kalau begitu langsung saja kepada penghulu ya, langsung nanti diberitakan bahwa anak ini dulu masa kecilnya ya kami temukan di sini tanpa diketahui siapa orang tuanya. Ya, kemudian kami Ada pengecualian ya Ustadz dalam hukum ini. ya dalam yang kayak gini kan sebenarnya sih bukan pengecualian, tapi sebenarnya kalau masih ada usaha dan masih mungkin dicari dulu sebenarnya gitu. begitu. Ya. Tapi kalau tadi dapat apa informasinya seperti tadi ditemukan anak kecil yang pada waktu kecilnya ditanya nggak ngerti siapa bapak ibunya. Iya sampai gede juga kan dia kagak tahu juga kalau begitu ya kan. Karena masih kecilnya dia nggak tahu bapak ibunya begitu. Ya mohon maaf nih kalau saya misalnya dalam status hilang begitu. Sama mama. Di mana saya belum tamyiz Sama pada mama waktu tadi itu. kemarin. Belum kenal bapak, belum kenal ibu. Iya. Ternyata saya hilang diambil orang gitu misalnya. Bisa jadi saya nggak bisa Itu menyebutkan sama tuh. mama, abang Ya. ngasih mama, sorry. Saya tidak bisa menyebutkan siapa bapak saya dan siapa ibu saya. Nah, itu bagaimana nyarinya kalau begitu, ya kan? Susah kalau begitu. Nah, yang kayak begini, ya tetap saja diusahain bagaimana juga nggak bakal ketemu kalau begitu. Maka kalau begitu nanti diberitakan kepada petugas pencatat KUA, begitu kasusnya. Bahwa anak ini semenjak kecil hilang, tidak kenal kepada bapak ibunya, kami juga kami tidak bisa mencari siapa dan di mana, maka nanti mohon kepada Pak Penghulu untuk bertindak sebagai wali gitu. Terima kasih. Ya. Baik. Pak Akwad. Ustadz, bertanya Ustadz. Baik, Pak Zul. Ya Ustadz begini, tadi kasusnya adalah pernikahannya tidak sah. Ya. Kemudian dia dihukumi adalah zina Ustadz. Apakah orang semacam ini dihukumi zina, lalu wajib baginya ranjam Ustadz, diranjam Ustadz? Ya. Itu satu. Yang kedua adalah kalau ini berlangsung terus-menerus dalam pernikahan sampai mati misalnya, berarti orang ini adalah berdosa terus sampai mati Ustadz, berzina terus Ustadz. Ya kan? Gimana menurut Ustadz? Syukran Ustadz. Tapi yang tanggung dosanya gitu ya. Ya, baik. Yang pertama apakah dia harus dirajam? Dalam hal ini tidak. Karena dia dinamakan syibhun nikah namanya, ya. Syibhun nikah serupa dengan nikah. Artinya karena dia merasa seolah-olah dalam kondisi menikah, maka dia melakukan hubungan tersebut. Ya, sekali lagi maka tadi saya katakan perlunya teliti di sini nih. Ya, hati-hati dan teliti kepada yang menikahkan ya. Termasuk penghulu. Penghulu tuh kalau misalnya dia menjadi petugas pencatat harus tanggung jawab ya. Iyalah, dia harus menghubungkan. Tanggung jawab. Ya, Pak Penghulu harus menghubungkan akte nikah bapak dengan akte lahir anak perempuannya. Ya, tolong nanti bapak kalau menikahkan anak yang kepada anak yang perempuan, anak laki kan anak laki kita kan nikahnya sama perempuan juga ya kan, minta dengan secara hormat gitu, hubungkan antara lahirnya anak dengan akte nikahnya bapak ibunya. Ya kenapa? Untuk jadi kita ketahui, ya? untuk diakurkan. Sebab orang hamil itu umumnya, biar bagaimana juga itu harus kurang lebih 9 bulan 10 hari gitu kan. 7 bulan kalau ada orang yang lahir normal,
ternyata di bawah 9 bulan 10 hari gitu misalnya, yakin itu anak zina gitu aja. Ya. Berdasarkan surat nikah yang tidak sama itu misalnya surat nikah bapaknya misalnya tanggal 1 Januari. Ya, anaknya lahir bulan Mei, tuh misalnya begitu. Lalu dari Januari ke bulan Mei kan berapa bulan kalau begitu ya kan? Nah, kalau begitu pernikahan di tahun yang sama di bulan Januari misalnya 1980, anaknya lahir bulan Mei 80 juga. Nah, ini berarti anaknya anak zina kalau begitu, ya. Berarti harus dicari bapak kandungnya gitu. Ya kan bisa jadi bapak kandungnya bapak Dia juga juga. yang menikahkannya juga tuh kan gitu. Cuman artinya kalau begitu nanti si bapak kandungnya sekalipun ini kan dulu hasilnya hasil zina masalahnya. Berarti Maka dia nggak bapak berhak. zina, ya bapak zina itu bukan bapak yang berhak menjadi wali gitu. Sekalipun bapak kandung tuh. Misalnya mohon maaf begini, A sama B berzina. Hamil duluan ya. Ya, hamil dua nih. B itu bapaknya. Nah, tapi nanti pas hamil udah 6 bulan baru dinikahin tuh. Ya. Nah, 3 jadi bulan dia lahir. berzina, dia juga yang menikah. Berarti sebenarnya secara biologis anak tersebut Anak anak dia dia. tuh, anak mereka. Tapi kan gara-gara dulu kejadiannya melalui perzinahan gitu ya. Jadi berzina bulan Januari, nikah bulan Januari itu akhirnya berarti dia sebelumnya sudah berzina terlebih dahulu begitu ya. Lalu kemudian akhirnya bulan Mei lahirlah anak. Kan berarti nggak cukup gitu ya kan. Nah, ini perlu diteliti yang demikian tadi itu. Nah, itu tolong kalau kita mau menikahkan anak kita, kita perhatikan yang seperti itu. Kemudian karena dia di dalam proses pernikahan yang seolah-olah sah, maka hukuman rajam tidak terjadi, ya. Hukuman rajam itu kalau memang seorang itu betul-betul tidak, ya betul-betul berzina tanpa ada proses pernikahan, apakah nikah batil atau nikah apa begitu ya. Pokoknya tidak adalah proses pernikahan. Kemudian apakah si pasangan itu sepanjang-panjangnya berzina? Secara agama begitu, karena kan nikahnya batil. Ya. Dosanya bertumpuk. Nikahnya batil, baik diketahui atau tidak diketahui tadi itu pernyataannya begitu ya. Ya, diketahui atau tidak diketahui batilnya itu, maka nikahnya tetap batil gitu, tetap batal. Ya, batilun katanya. Oh, saya nggak tahu, tetap batal juga nikahnya. Saya nggak tahu kalau saya tuh sebagai walinya tidak sah menjadi wali, tetap batal gitu. Misalnya tadi Bapak Tiri, ya karena pada awalnya dia bahasanya dia merasa menjadi wali, dialah yang mewalikannya. Ternyata dia Bapak Tiri gitu kan, nggak sah. Lalu dibilang, oh saya nggak tahu pada waktu itu, tetap juga tidak sah juga nikahnya gitu. Amalnya gimana tuh, Ustaz? Amalnya gimana tuh, Ustaz? Ya, kalau yang begitu kembalikan sajalah kepada Allah ya. Wallahu a'lam. Iya, maksudnya dia kan beramal seperti manusia biasa, merasa dirinya nikah normal gitu. Sementara kan dalam agama itu zina gitu. Dalam amal-amal yang lain tetap diakui oleh Allah. Yang tidak diakui kan pernikahannya gitu. Ya. Hubungannya mereka gitu yang. Betul, iya. Artinya sholat, zakat, puasa, haji kalau itu berlangsung ya sah gitu. Tapi yang tidak sah kan jadi hubungan nyampur keluarganya aja. Hah? Jadi campur ya hak yang batil. Ya begitulah jadinya. Makanya di situ Ibu ya kalau kita punya anak perempuan atau mau menikahkan anak laki-laki kita. Iya, serem banget. Iya, artinya tuh perlu teliti. Ini jangan bukan berarti kita mau ngacak-ngacak urusan orang ya, bukan gitu. Emang ini kita perlu ketelitian begitu. Jangan sampai kita punya keturunan, nanti punya keturunan dari perbuatan zina. Dan zinanya zina terselubung lagi ya kan. Tuh anak terus menerus. Iya, tuh anak merasa dalam posisi tidak berzina, padahal dia dalam perkawinan yang tidak sah begitu, ya. Ustaz, kalau hak waris putus juga Ustaz ya? Putus ya. Enggak dong, hak waris jelas. Putus. Hak warisnya putus dong. Karena dia anak haram soalnya. Iya. Kan bapaknya nggak berhak, jadi nggak ada. Terus harus dicari saat bapak aslinya, misalnya itu nikahnya misalnya lewat umur gitu. Bapak aslinya bagaimana? Misalnya nikah lahir kan hitungannya lewat, berarti kan bukan itu bapaknya. Kalau memang bukan si bapak itu yang menikahi ibunya, yang menzinai ibunya, berarti harus dicari bapak aslinya si anak ini. Enggak, kalau yang udah begitu dulu hasil zina, anak dulu juga zina, lalu tiba-tiba nikah dengan laki-laki yang lain gitu ya? Enggak, si ibu kan udah ketahuan hamil gitu tadi kan.
Ya, Hamil kan, hamilnya hamil zina maksudnya. iya, jadi maksudnya bukan yang menikahinya itu yang menghamili gitu. Oh, enggak usah dicari kan, itu juga Oh. hasil zina juga, percuma juga dicari. Ya udah, Karena kan pokoknya itu bukan- anak zina jadinya gitu. Anak zina. Kalau udah begitu langsung kepada Wali hakim. penghulu gitu. Ya, Wali langsung kepada hakim, penghulu. Mufazziyah. Iya, serem ya. Ya. Seram. Terus Seram. Tri yang punya kasus tuh banyak tuh, Tri. Kalau Makanya kasus sih terlalu jangan banyak sembarangan banget lah yang kita dialami ya. Ya. Jadi jangan sembarangan melihat cantiknya, melihat apanya, tiba-tiba kita tidak memperhatikan nasabnya itu, waduh Nasabnya. ya, penting. Gawat Kita- itu mah. Bener Ya. banget itu. Serem ya. Ustadz, Ya. kan dia udah mengetahui kalau dia itu dia itu harus menikah ulang. Nikah ulangnya itu dia harus Kan ke malu. KUA lagi apa hanya kasusnya dia hanya menikah manggil orang dan dia hanya sebagai saksi terus disaksikan orang Ada. berapa orang lagi ya, sesuai dengan yang tuntutan yang seperti pertama itu atau gimana ya Ustadz? Iya, nikah bagaimanapun, mau ulang mau apa bagaimana pokoknya itu yang penting Syarat terpenuhi. 5. Ya, syarat-syaratnya itu. Ya ada wali satu, walinya harus wali apa? Wali sah. nasab, ya wali nasab gitu. Nasabnya. Yang kedua harus ada saksi. Ya, Saksi dua. minimal Iya, minimal 2. Wah, Kemudian harus ada pengantinnya di Mahar, hadapan itu ya? dan mahar sih syarat, kalau mahar itu bukan rukun. Aha. Nah, lalu ya ijab qabul setelah itu. Itu yang penting. Itu berarti hanya itu aja yang hanya 5 Orang-orang syarat itu itu. kan? 5 orang itu cukup untuk Hanya 5 mengulangi itu aja nikah. cukup, Iya, ya? 5 gitu. orang itu Nggak cukup. harus di KUA gitu ya. Enggak usah. Dan juga tidak harus penghulu juga enggak usah. Berarti misalnya guru ngajinya dia aja gitu boleh ya? Boleh, iya. Buat boleh guru ngaji nutupin mah malu boleh. gitu ya. Ya. Harus Boleh. dicatat nggak Ustaz? Harus dicatat nggak dengan percatatan gitu Ustaz? Enggak usah. Nggak usah. Yang penting dihadirkan dalam prosesi pernikahan itu gitu. Yang penting 5 syarat itu ya, Ya, dia betul. memenuhinya itu. Iya, Terus tentang itu terus anak-anaknya itu bagaimana Ustaz? Ya sudah terjadi, Ya udah sudah, lah, mau mau diapain lagi, dibalikin emang mau anaknya. dibalikin lagi. Apakah anak-anaknya itu masih bisa harta waris gitu loh? Ya dalam hal ini sih mudah-mudahan ya, karena memang adanya dalam Anaknya proses pernikahan yang syubhat nikah kayak begitu, itu masih dimungkinkan untuk mendapatkan waris karena dia memang tidak dalam posisi nikah zina yang sebenarnya, begitulah bahasanya gitu ya. Nikahnya Tapi itu nikah dalam syubhat. negara kan hak anak ya Sat ya, dapat hak waris ya dalam Dapat. status negara ya. Iya, dapat. Di negara kan dia sah gitu ya. Betul, secara negara dia sah, tapi secara agama nggak sah dia jadinya. Gitu. Apa binnya itu masih masih bisa, kalau masih bin bisa? masih bisa, iya. Masih bisa dengan bin bapaknya itu Iya, ya? iya. Oh, gitu. Cuman ibunya ya Sat ya yang berdosa ya. Ya Masya itulah. Allah. Sekali lagi saya menyarankan kepada Bapak Ibu ya, kalau nanti ingin menikahkan keluarga atau anaknya lah gitu, teliti kepada calon mempelai perempuannya itu untuk ya kelangsungan baiknya Generasi keturunan selanjutnya. kita begitu ya. Terutama hubungannya dengan wali gitu ya. Hubungannya dengan walinya itu. Itu Jadi, kemarin tuh begini, kasusnya kan kita membicarakan dengan pihak besan, pihak keluarga dari pihak laki-laki itu, ternyata laki-lakinya itu tidak menerima, Ustaz, karena dia pikir anaknya itu anak haram gitu loh, Ustaz. Jadi laki-lakinya itu mundur jadinya. Oh, yang mau dinikahkan itu? Kemarin kan gitu. Mundur itu maksudnya nggak nikah lagi maksudnya? Nggak jadi pernikahan. Nggak jadi kemarin, makanya saya nanya tuh sama Ustaz kan kemarin buru-buru, ternyata terus kita merembuk, kita bicara kan karena kan nanti kan dia kan anaknya tuh nikah dengan wali ya Ustaz ya. Iya. Nah itu kan ternyata dari pihak mereka itu mereka nggak mau gitu loh. Yang laki nggak terima gitu loh. Akhirnya batal. Masih digantung. Oh gitu. Jangan sampai kawin gantung lah. Serem. Iya. Jadinya anaknya 3, Tri. Yang kan yang pertama mau ini baru yang pertama. Jadi baru pertama udah terkuak kasusnya gitu. Iya, pas saya dengar dari Ustadz begitu kemarin kita langsung rembuk semua keluarga besar ya, langsung kita biar nggak ada salah miskomunikasi kan ya Ustadz.
Iya. Kan mau nggak mau kan dengan wali kan. Ya kan begitu Ustaz? Iya, Iya. betul. Iya, Mendingan makanya tertunda ya Ustaz ya. Betul, lebih baik itu daripada nanti punya hubungan yang tidak baik di sananya kan begitu. Lebih baik tertunda, ya, kemungkinan sekarang bisa diganti. kalau saya kira sekarang jauh lebih baik lah nyari, ya bukan berarti kita mau menyakiti siapapun ya. Tapi kalau iya. dalam kasusnya kayak begitu kan kita juga menginginkan kalau kita berdoakan tuh Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina kan begitu kan tuh ya. Ya Ustaz. Yang dimaksud dengan Ya, si qurrata cowok sih mungkin ayun, kecewa ya. ya, Iya, yang si dimaksud cowok dengan qurrata kayaknya sih ayun kecewa. dalam hubungan itu Iya. bukan semata-mata anak itu cakep, ganteng dilihat, bukan, tetapi juga nilai ekstrinsik dan intrinsik orang ada tuh begitu. Ya. Jadi nilai luar, nilai dalam itu memang Dalam harus betul-betul dinilai baik ya. begitu. Iya. Nilai luar, oh kelihatan anak itu ganteng, cakep, cantik. Wah, itu penting. Tapi nilai dalamnya bahwa Lebih penting. dia hasil proses nikah yang sah itu penting. Ya. Artinya dia memang betul-betul Anaknya. terjadi dalam proses yang diridhoi oleh Allah tuh begitu, ya. Ada nggak yang terjadi di luar proses ridho Allah? Ada, yaitu anak hasil zina tadi itu begitu. Ya, tapi anak tetap suci ya Ustaz ya. Anaknya tetap suci gitu, tapi kan prosesnya gara-gara bapaknya itu yang salah gitu. Maka jangan mengulangi kesalahan tersebut pada anak berikutnya gitu, ya. Kalau bapak sudah salah, maka anak berikutnya jangan sampai salah. Salahnya di mana tuh? Yaitu bapak bertindak sebagai wali bagi anak yang bukan hak bagi bapaknya menjadi wali gitu. Ya. Harus diputus jalur hubungan itunya di situ. Baik, udah jam 2:30 nih, Bu Ibu. Baik. Ya. Banyak juga nih kasus-kasusnya ya mengenai tentang wali-wali nikah. Saya aja dari tadi nggak nyimak loh, mohon maaf. Nggak mudeng ya? Nggak mudeng saya. Pak Zulilman tuh yang mudeng tuh. Oh, Saya Pak Zulilman terus. Dari tadi nggak nyimak mengenai tentang wali. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa nonton langsung lah di YouTube nanti. Ya, nggak nyimak, ngantuk. Ya begitulah. Anak muda. Anak muda. Oh, Ustaz belum muda, tahu Ustaz ya. muda. Oh, belum tahu jadinya. Ya deh, ya. Yang penting masih ya wali nikah itu memang harus benar-benar ada lah, yang harus sesuai dengan dengan rukun nikah terutama. Baik, silakan Bapak ditutup dulu. Baik, terima kasih khususnya Pak Sutria dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah ya terus istiqomah di dalam Zoom kita ini. Mudah-mudahan sedikit secerca ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa menambah keberkahan hari-hari kita. Amin. Dan mudah-mudahan ya pahala yang Nabi janjikan bahwa setiap orang yang menuntut ilmu satu bab itu mendapatkan pahala 1000 rakaat itu tetap ada pada diri kita mudah-mudahan. Dari saya mohon maaf manakala dalam proses penyampaian ini mungkin terjadi banyak kekurangan dan kesalahan. Dan saya mohon pamit, langsung kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazila Ustaz. Makasih Ustaz. Saya Afwan. izin live dulu ya. Ya. Salam. Saya ini end juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.